Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Medusi. Tujuan dari cerita ini adalah untuk memberikan wawasan dan inspirasi, bukan untuk menyinggung, menilai, ataupun menyudutkan siapapun. Saya berharap kisah ini dapat diambil sebagai pelajaran bersama. Langsung saja kita mulai ceritanya. Di tengah rimba Kalimantan yang lebat dan penuh misteri, seorang pria Dayak bernama Agung dikenal sebagai penjaga adat suku Dayak. Ia memiliki ilmu mistis yang kuat untuk menjaga dan melindungi hutan dari ancaman luar. Suatu hari, desa Dayak tempat Agung tinggal mengalami gangguan mistis yang tak biasa. Hewan-hewan buas tampak gelisah, tanaman mengering tanpa alasan jelas, dan kabut hitam seringkali muncul secara tiba-tiba, membawa hawa panas yang tidak alami. Desas-desus menyebar bahwa seorang wanita dari Bali, bernama Ratih, telah masuk ke wilayah mereka. Ratih adalah seorang penganut ilmu leak, ilmu mistis Bali yang dapat memanipulasi roh-roh dan memiliki kekuatan gelap. Ia berada di Kalimantan dengan misi pribadi, mencari pohon keramat di dalam hutan yang dipercaya dapat memperkuat ilmunya dan membuatnya tak terkalahkan. Agung merasa tanggung jawabnya sebagai penjaga adat terancam, berusaha menghadang Ratih. Namun, Ratih tidak gentar dan malah tertantang. Ia percaya bahwa jika ia bisa menaklukkan ilmu mistis Dayak, ia akan mendapat kekuatan tak tertandingi. Pertemuan mereka di tengah hutan malam yang berkabut pun tak terhindarkan, menciptakan suasana menegangkan antara kekuatan mistis dari dua tradisi yang berbeda. Malam itu, hutan Kalimantan diselimuti kegelapan yang lebih pekat dari biasanya. Bulan hanya menampakkan secuil cahayanya di antara awan tebal, sementara kabut tipis menggantung rendah, menciptakan suasana yang begitu sunyi namun mencekam. Di tengah bayang-bayang pepohonan besar, Agung, seorang penjaga adat suku Dayak, sedang menjalankan ritual malam untuk menjaga keseimbangan hutan dari ancaman roh-roh jahat. Agung adalah pria berusia parubaya dengan mata tajam dan tubuh kekar, yang penuh dengan tato Dayak sebagai simbol keberaniannya dan perlindungan dari roh leluhur. Malam itu, ia membawa sebuah keris tua yang diwariskan dari kakeknya. Keris pusaka yang dipercaya memiliki kekuatan mistis untuk menaklukkan roh jahat. Ia membungkuk di depan sesajen yang telah ia persiapkan, membakar dupa sambil melantunkan mantra dalam bahasa kuno Dayak yang hanya diketahui oleh para penjaga adat. Namun, ada sesuatu yang berbeda malam itu. Agung merasakan hawa panas yang tidak wajar, sebuah tanda yang tak pernah ia temui sebelumnya. Angin yang biasanya dingin terasa seperti terbakar, dan suara binatang hutan yang biasanya menemani ritual malamnya, kali ini hilang sepenuhnya. Hutan yang seharusnya hidup dan berisik, mendadak menjadi senyap, seolah-olah seluruh makhluk hidup di dalamnya menahan napas. Di tengah-tengah ritual, Agung tiba-tiba merasakan kehadiran yang asing, energi yang tidak berasal dari hutan dan terasa mengganggu keseimbangan alam. Ia menghentikan mantra dan membuka matanya, menatap lurus ke arah kabut yang semakin menebal di depan. Dalam keremangan malam, samar-samar ia melihat sosok perempuan dengan pakaian Bali yang anggun, namun dengan aura yang gelap dan berbahaya. Perempuan itu tidak biasa. Kulitnya pucat, matanya merah menyala, dan senyum tipis yang menghiasi wajahnya memancarkan kesombongan. Ratih, wanita Bali tersebut, telah datang dari jauh demi suatu tujuan. Ia adalah seorang penganut ilmu leak, ilmu hitam yang terkenal di Bali, dan ia datang ke Kalimantan untuk mencari pohon keramat yang tersembunyi di dalam hutan Dayak. Pohon yang konon bisa memperkuat ilmunya dan memberinya kekuatan tak tertandingi. Untuk itu, ia harus menaklukkan penjaga hutan, dan ia telah mendengar tentang Agung, sosok yang menjaga adat Dayak dengan teguh dan dianggap sebagai penguasa roh-roh pelindung hutan. Tanpa bicara sepatah kata pun, mereka saling menatap, merasakan aura kekuatan masing-masing. Agung bisa merasakan energi gelap yang memancar dari tubuh Ratih, seperti asap hitam yang menguap dari kulitnya, membuat dedaunan di sekitarnya layu. Ratih, di sisi lain, terkesan oleh aura kekuatan alami Agung yang kuat namun tenang, seperti sungai besar yang mengalir dalam diam namun penuh kekuatan. Ia tahu bahwa Agung bukan lawan yang bisa diremehkan. "Saya tahu apa yang kau cari," kata Agung akhirnya, suaranya terdengar rendah namun penuh ketegasan. "Pohon keramat bukan untukmu.
Pohon itu adalah bagian dari hutan ini, dan aku tidak akan membiarkan siapapun merusaknya. Ratih tersenyum sinis. Kau pikir kau bisa menghentikanku? Aku telah menempuh perjalanan panjang untuk datang ke sini, dan aku tidak akan pulang dengan tangan kosong. Suaranya tenang, namun penuh ancaman. Dengan tatapan penuh percaya diri, ia melangkah maju, membuat tanah di bawah kakinya seolah-olah membara. Tanpa peringatan, Ratih mulai melafalkan mantra dalam bahasa kuno Bali. Suara mantranya berdesis seperti ular, dan seiring dengan itu, kabut di sekitar mereka berubah menjadi lebih gelap dan pekat. Dari dalam kabut itu, sosok-sosok hitam mulai bermunculan, roh-roh jahat yang dipanggil Ratih untuk mengaburkan pandangan Agung dan melemahkan kekuatannya. Makhluk-makhluk itu tampak seperti bayangan dengan mata merah menyala, mendekati Agung dengan gerakan lambat namun pasti. Agung tidak gentar. Ia menggenggam keris pusaka dengan kuat dan mulai melantunkan mantra dalam bahasa Dayak, memanggil roh-roh pelindung hutan. Dari balik pepohonan, angin tiba-tiba berhembus kencang, dan bayangan makhluk-makhluk Ratih terhambur, terdorong oleh kekuatan roh pelindung yang datang. Pepohonan bergetar, dan suara burung hantu serta serigala hutan menggema, seperti tanda bahwa hutan telah hidup kembali untuk melindungi wilayahnya. Ratih tersentak, tidak menyangka bahwa roh-roh jahatnya akan terpukul mundur dengan mudah. Namun, ia tidak akan menyerah begitu saja. Dengan amarah yang semakin memuncak, ia mulai mengeluarkan seluruh kekuatannya, membuat tanah di bawah mereka bergetar. Kau tidak tahu siapa yang sedang kau hadapi, Agung, ujarnya dengan suara yang menggema. Wajahnya berubah menjadi lebih gelap, menampakkan sisi leak yang menyeramkan, dengan wajah yang bertransformasi menjadi lebih menakutkan, dengan mata yang semakin merah membara. Namun Agung tetap tenang. Ia tahu bahwa ini bukan hanya pertarungan fisik, tetapi juga pertarungan jiwa dan tekad untuk melindungi alam dan adatnya. Dengan langkah pasti, ia mengayunkan kerisnya ke arah Ratih, memancarkan cahaya yang terang dari bilah keris tersebut, sebuah cahaya yang dipenuhi energi leluhur Dayak. Ratih terpaksa mundur, terhalang oleh cahaya keris yang seakan mampu menembus pertahanan mistisnya. Pertemuan itu bukan sekadar saling berhadapan, namun sebuah awal dari pertempuran panjang antara dua ilmu mistis yang berbeda budaya dan kepercayaan, yang membawa kekuatan alam dan roh-roh pelindung. Di tengah kegelapan hutan, dua sosok itu berdiri berhadapan, saling mengukur kekuatan dan keberanian, menanti momen untuk menyerang dengan kekuatan penuh. Malam itu, hutan Kalimantan menjadi saksi dari pertemuan dua kekuatan besar yang tak terkalahkan. Dan para roh hutan, yang telah berdiam dalam kesunyian selama bertahun-tahun, kini terbangun untuk menyaksikan apa yang akan menjadi legenda di antara manusia dan alam. Setelah malam itu, Agung merasa hawa aneh masih menyelimuti hutan. Biasanya, setelah ritual penjagaan selesai, suasana hutan akan kembali tenang, namun kali ini, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Kabut yang tipis dan dingin terus melayang di antara pepohonan, tidak kunjung hilang meskipun hari sudah berganti. Agung tahu, pertemuannya dengan Ratih bukanlah akhir. Ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar dan lebih berbahaya. Sementara itu, Ratih yang kembali ke tempat persembunyiannya di dalam hutan mendalami kekuatannya. Dengan amarah dan tekad yang membara, ia bertekad untuk mendapatkan pohon keramat yang dijaga oleh Agung. Ia menyiapkan segala hal yang dibutuhkan untuk melawan penjaga adat Dayak itu, bahkan jika harus menggunakan ilmu terlarang dari dunia roh. Di tengah ritual khusus yang ia lakukan, Ratih memanggil makhluk-makhluk dari dunia lain, roh-roh jahat yang bisa ia kendalikan dengan kekuatannya. Malam berikutnya, Agung merasakan kehadiran Ratih semakin kuat. Dia merasakan hawa dingin yang menyeramkan, berbeda dengan dingin hutan yang alami. Ada sesuatu yang datang dari alam gaib, menyusup ke dalam dunia manusia dengan niat jahat. Agung tahu bahwa Ratih telah menggunakan ilmu leak untuk menyerang secara tidak langsung, memanfaatkan roh-roh jahat untuk mengganggunya dan melemahkan wilayah kekuasaannya di hutan. Agung memperkuat dirinya dengan mengenakan kalung tulang, sebuah pusaka yang diwariskan dari leluhur Dayak yang konon mampu menahan serangan mistis. Dia mengambil keris pusaka yang sebelumnya digunakan,
lalu melantunkan mantra khusus untuk memanggil roh-roh pelindung hutan. Namun, roh-roh jahat yang dikendalikan oleh Ratih sudah mulai memasuki wilayah hutan Dayak, menciptakan suara bisikan yang menggema di antara pepohonan dan membuat kabut semakin tebal dan kelam. Di sekitar Agung, bayangan-bayangan hitam muncul di antara pepohonan, menyerupai sosok-sosok manusia namun dengan mata merah yang menyala. Roh-roh jahat itu melayang-layang, menebarkan hawa panas yang membuat daun-daun berguguran dan rumput di sekitarnya mengering. Mereka mendekati Agung dengan gerakan lambat namun penuh ancaman. Suara desis mereka terdengar seperti bisikan dari dunia lain, menyebutkan kata-kata tak jelas yang menusuk telinga. Agung tidak gentar. Dengan keris di tangan dan mantra di bibir, ia mulai melantunkan doa-doa dalam bahasa Dayak kuno, mengerahkan kekuatannya untuk melindungi hutan. Di bawah bulan yang remang-remang, Agung mengayunkan kerisnya, memancarkan sinar yang membelah kegelapan. Sinar tersebut menghantam roh-roh jahat itu, membuat mereka terpental, namun tak lama kemudian mereka kembali, seakan tak kenal lelah. Ratih, dari kejauhan, tersenyum tipis menyaksikan serangannya berhasil menahan Agung. Dalam bayangan kabut, ia melambai-lambaikan tangannya, mengendalikan roh-roh itu seperti boneka yang bergerak sesuai kehendaknya. Ia semakin memperkuat serangannya, menyuruh roh-roh itu untuk menyerang lebih ganas. Beberapa roh bahkan berubah menjadi sosok menyeramkan dengan taring panjang dan kuku tajam, mencakar udara seakan hendak mencabik-cabik Agung. Agung menyadari bahwa kekuatannya mulai terkuras. Ia membutuhkan bantuan lebih dari sekadar keris pusaka. Dengan napas yang mulai terengah-engah, ia menancapkan kerisnya ke tanah dan bersujud, meminta bantuan langsung dari leluhur Dayak, memohon agar diberikan kekuatan untuk mengusir roh-roh jahat yang tak berhenti menyerangnya. Dalam kesunyian malam, tiba-tiba terdengar suara burung hantu yang menggetarkan hutan. Suara itu berlanjut dengan lolongan serigala dan suara-suara binatang lain yang biasanya tidak terdengar di malam hari. Roh-roh hutan merespons panggilan Agung. Dari balik pepohonan, sosok-sosok samar mulai muncul, roh leluhur dan roh-roh pelindung yang menjaga hutan dari generasi ke generasi. Mereka muncul dalam wujud cahaya kebiruan yang menenangkan, memancarkan aura damai namun penuh kekuatan. Roh-roh pelindung itu bergerak mengelilingi Agung, menciptakan lingkaran pelindung yang membuat roh-roh jahat Ratih terpental dan tidak dapat mendekat. Cahaya mereka begitu kuat hingga membuat bayangan kabut menghilang sejenak. Ratih, yang menyaksikan dari jauh, merasakan bahwa ini bukan pertarungan yang bisa ia menangkan dengan mudah. Kekuatan hutan dan leluhur Dayak begitu kuat dan menyatu dengan alam. Namun, Ratih tidak menyerah. Ia menarik energi dari tanah yang ia injak, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memanggil sosok yang lebih mengerikan dari sekadar roh jahat biasa. Ia memanggil Bhutakala, roh besar yang penuh kebencian dan haus darah, sosok dari dunia bawah yang hanya bisa dipanggil oleh seorang penganut ilmu leak yang siap menanggung risiko kutukan. Dengan mantra terakhirnya, ia memanggil Bhutakala ke medan pertarungan. Langit yang tadinya mendung mendadak menjadi hitam pekat, seakan-akan cahaya bulan sepenuhnya tertelan oleh kegelapan. Hawa panas tiba-tiba menyelimuti hutan, membuat daun-daun berguguran dan pepohonan bergoyang liar. Dari dalam kegelapan, terdengar gemuruh suara Bhutakala yang penuh dengan amarah. Sosoknya perlahan muncul, besar dan mengerikan, dengan mata yang menyala seperti api, mengisi udara dengan bau belerang dan kematian. Agung, yang menyadari kehadiran Bhutakala, merasakan ketegangan yang begitu kuat. Namun, ia tidak punya pilihan lain selain menghadapi makhluk tersebut demi melindungi hutan dan desa. Ia merapalkan doa terakhirnya, menguatkan tekadnya, dan bersiap menghadapi Bhutakala yang semakin mendekat, siap menelan segalanya dengan kebencian yang luar biasa. Dengan keris di tangan, Agung berdiri tegak, menatap Bhutakala yang mendekat dengan langkah lambat namun penuh ancaman. Ia tahu bahwa pertarungan ini akan menguji batas kekuatannya dan mungkin mempertaruhkan nyawanya. Namun, untuk hutan, adat, dan leluhurnya, Agung siap menghadapi segala risiko. Malam itu, pertempuran antara kekuatan Dayak dan ilmu leak mencapai puncaknya, meninggalkan dunia di ambang kegelapan dan terang,
ketika dua kekuatan kuno berhadapan dalam sebuah duel mistis yang akan menjadi legenda. Malam itu, pertarungan antara Agung dan Bhutakala mengguncang hutan Kalimantan. Setiap ayunan keris Agung menebar sinar yang mampu menghalau kegelapan yang menyelimuti sosok Bhutakala, tetapi makhluk itu tidak mudah dikalahkan. Setiap kali terluka, Bhutakala tampak menyerap energi dari tanah yang diinjaknya, memulihkan kekuatannya dengan cepat. Dengan amarah yang semakin memuncak, Bhutakala mengeluarkan raungan yang menggetarkan tanah, memecah keheningan malam dan menggema hingga ke dalam desa. Melihat Agung yang semakin terdesak, roh-roh pelindung hutan mulai membentuk lingkaran di sekelilingnya, memberikan kekuatan tambahan yang memancar dari tanah dan pepohonan. Namun, Bhutakala terlalu kuat untuk dilawan secara langsung, dan Agung tahu bahwa ia harus mengubah taktik jika ingin melindungi hutan dan leluhurnya. Akhirnya, Agung mengumpulkan seluruh tenaganya, melantunkan mantra kuno yang hanya diketahui oleh para penjaga adat suku Dayak. Dengan doa yang mendalam, ia membuka pintu ke alam gaib, sebuah dimensi yang hanya bisa dimasuki oleh mereka yang terhubung kuat dengan dunia roh. Bhutakala merasa tertantang, mengikuti Agung, meninggalkan jejak api dan kegelapan di belakangnya. Ketika keduanya memasuki alam gaib, hutan yang tadinya dipenuhi kabut mendadak kembali tenang. Namun suasana mencekam masih terasa di udara. Alam gaib adalah tempat di mana kekuatan spiritual lebih kuat dan intens. Di sana, setiap pikiran, setiap niat, dapat mempengaruhi wujud fisik. Agung dan Bhutakala sekarang berada dalam dunia di mana batasan-batasan fisik tak lagi berlaku. Agung dapat merasakan bahwa di sini, leluhur dan roh-roh penjaga hutan hadir lebih dekat, memperkuat keberaniannya. Sementara itu, Bhutakala tampak semakin ganas, dengan sosoknya yang semakin besar dan matanya yang berkilat-kilat penuh amarah. Saat itulah, di kejauhan, Agung melihat sosok Ratih. Dia berdiri tenang, dengan senyum licik menghiasi wajahnya, memperhatikan pertarungan ini sebagai pemanggil Bhutakala. Ratih tahu bahwa selama Bhutakala mengalihkan perhatian Agung, dia memiliki kesempatan untuk mendekati pohon keramat yang dicari-carinya. Namun, dia harus memastikan bahwa Agung tidak bisa menghentikannya. Merasa harus segera bertindak, Agung memutuskan untuk menghadapi Bhutakala dengan bantuan dari leluhur Dayak. Ia menanamkan kerisnya ke tanah alam gaib dan mengerahkan seluruh kekuatan batinnya untuk memanggil roh-roh suci yang dapat mengalahkan Bhutakala. Kabut putih perlahan muncul dari tanah dan melilit tubuh Bhutakala, seolah-olah alam sendiri hendak melumpuhkan kekuatan kegelapan yang mengancam keseimbangan. Tapi Bhutakala tidak menyerah begitu saja. Ia mengeluarkan kekuatan terakhirnya, menciptakan ledakan energi gelap yang mendorong Agung jauh ke belakang. Tubuh Agung terlempar, namun ia segera bangkit dengan tatapan tajam. Dalam sekejap, ia melihat Ratih bergerak menuju arah pohon keramat, mengambil kesempatan dari pertarungannya dengan Bhutakala. Agung menyadari bahwa ini adalah strategi Ratih dari awal, menggunakan Bhutakala sebagai pengalih perhatian untuk mencapai tujuan utamanya. Dengan cepat, Agung memanggil roh penjaga tertinggi dari hutan untuk membantunya. Sosok burung enggang raksasa, yang merupakan roh pelindung paling kuat dalam budaya Dayak, muncul dari pepohonan alam gaib. Enggang itu mengeluarkan teriakan lantang, memekakan telinga dan membuat Bhutakala terguncang. Burung enggang itu terbang rendah, menukik tajam, melilit Bhutakala dengan sayap besarnya, menahan makhluk itu agar tidak bisa bergerak. Agung menggunakan kesempatan ini untuk mengejar Ratih yang semakin dekat dengan pohon keramat. Dengan langkah-langkah cepat, ia berlari menembus pepohonan gaib, membelah kabut yang semakin pekat. Di depan, ia melihat Ratih yang mulai melafalkan mantra di sekitar pohon keramat. Cahaya merah menyala dari tanah di sekitar pohon, menunjukkan bahwa Ratih telah memulai ritual terlarang untuk menyerap kekuatan pohon tersebut. Aku tidak akan membiarkanmu, Ratih, teriak Agung sambil mengayunkan kerisnya. Ratih menoleh, wajahnya kini berubah menjadi sosok leak yang menakutkan, dengan rambut panjang yang bergerak seperti ular dan wajah yang menyeramkan. Kau hanya pengganggu kecil, Agung. Kau tidak bisa menghentikan takdirku, ucapnya dengan suara menggema yang terasa dari dalam kegelapan.
Mereka berdua mulai bertarung dengan intensitas penuh. Ratih mengeluarkan cakar panjang yang melengkung, mencoba menyerang Agung dari berbagai arah. Namun, Agung dengan cekatan menangkis serangan-serangan itu dengan kerisnya, memanfaatkan ketenangan dan konsentrasi yang ia dapat dari hubungan spiritual dengan leluhur. Setiap ayunan keris Agung membuat cahaya putih yang seakan-akan membakar setiap serangan gelap Ratih. Namun, Ratih bukanlah lawan yang mudah. Ia memanfaatkan kemampuan leaknya untuk menghilang dalam kabut, muncul kembali di sisi yang tak terduga, mencoba menyerang Agung dari belakang. Tetapi Agung tetap waspada, setiap gerakan Ratih ia pantau dengan hati-hati, tidak membiarkan dirinya lengah. Pertarungan mereka menjadi semakin sengit, menciptakan gelombang energi yang bergetar di alam gaib, mengaduk kabut dan menciptakan suara gemuruh yang menakutkan. Dalam serangan terakhir, Ratih mengeluarkan kekuatan penuh dari ilmu leaknya, membuat seluruh tubuhnya memancarkan api biru kehijauan. Dengan kecepatan kilat, ia menyerang Agung, berharap serangan ini akan menjadi serangan yang mematikan. Namun, Agung telah siap. Ia mengerahkan seluruh energi yang tersisa, mengangkat kerisnya tinggi-tinggi, dan menghantam Ratih dengan cahaya terang yang menyilaukan, hasil dari kekuatan leluhur Dayak yang telah menyatu dalam dirinya. Serangan itu melumpuhkan Ratih seketika, membuat sosoknya tersentak mundur dengan jeritan yang menggema di seluruh alam gaib. Tubuh Ratih gemetar, kehilangan kekuatan, dan sosok leaknya mulai memudar. Di tengah-tengah kesakitannya, Ratih terjatuh, menyadari bahwa ia telah kalah. Pohon keramat tetap terlindungi, dan kekuatan alam Kalimantan tidak bisa ia kendalikan. Dengan sisa kekuatannya, Ratih melarikan diri dari alam gaib, meninggalkan Agung yang berdiri dengan kemenangan. Agung terengah-engah, namun matanya bersinar penuh kepuasan dan rasa syukur kepada leluhur dan roh-roh penjaga hutan. Malam itu, alam gaib kembali tenang, dan pohon keramat tetap utuh, terlindungi dari tangan jahat yang mencoba merampas kekuatannya. Kisah ini pun menjadi legenda, di mana dua kekuatan mistis yang berbeda bertarung untuk menjaga keseimbangan alam. Hutan Kalimantan terus hidup dalam damai, dengan pohon keramat yang tetap berdiri kokoh sebagai simbol perlindungan leluhur Dayak, sementara sosok Ratih menghilang, membawa cerita peringatan bahwa kekuatan sejati datang dari keharmonisan dengan alam, bukan dari upaya menguasainya.